juga perekonomian nasional, mulai dari transportasi, industri, hingga rumah tangga, itu sangat bergantung kepada ketersediaan dan juga keterjangkauan harga BBM. Di Indonesia sendiri, harga BBM ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu karena perubahan harga minyak mentah dunia, lalu karena nilai tukar rupiah, biaya pengangkutan minyak mentah, biaya pengolahan, biaya penyimpanan, biaya distribusi, hingga tarif pajak dan juga margin untuk badan usaha terkait. Nah, di Indonesia sendiri, jumlah konsumsi tertinggi untuk BBM ini diduduki oleh sektor transportasi. Mengapa demikian? Karena menurut data dari Korlantas Polri pada tahun 2024, jumlah kendaraan yang ada di Indonesia ini mencapai lebih dari 164 juta kendaraan. Dan dari angka tersebut, sebesar 83%-nya itu didominasi oleh kendaraan roda 2 atau motor. Jelaskan cost benefit analysis tentang BBM subsidi. BBM subsidi itu murah di pom bensin, tetapi mahal di APBN. Analisis biaya manfaat digunakan untuk melihat apakah subsidi BBM itu lebih banyak membawa keuntungan atau justru beban bagi negara. Kita bisa melihat dari sisi manfaatnya. Yang pertama itu harga BBM menjadi terjangkau. Kedua, biaya hidup dan transportasi menjadi lebih rendah. Yang ketiga, aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Dan yang keempat, menjadi peredam saat krisis ekonomi. Nah, kita lihat dari sisi biaya. Yang pertama itu anggaran negara itu terkuras untuk subsidi. Yang kedua itu konsumsi BBM menjadi lebih boros karena harganya yang murah. Yang ketiga, subsidi tidak tepat sasaran dan dinikmati juga oleh masyarakat yang mampu. Yang keempat, dana pembangunan lain itu menjadi tertunda. Yang kelima itu kerusakan lingkungan yang menjadi meningkat. Dalam jangka pendek, subsidi BBM itu bermanfaat secara sosial, dan dalam jangka panjang, biaya fiskal dan ekonomi lebih besar jika tidak direformasi. Untuk materi selanjutnya itu ada eksternalitas pada BBM bersubsidi. Untuk eksternalitas positif sendiri itu ada stabilitas harga dan stabilitas sosial, yang dimana harga BBM itu salah satu aspek yang penting pada distribusi. Dan kalau kita meningkatkan harga BBM, kemungkinan akan menimbulkan gejolak sosial. Untuk eksternalitas negatif sendiri itu ada polusi udara, yang dimana penyumbang polusi udara itu sebagian besar adalah kendaraan bermotor. Selanjutnya karena pembakaran dari BBM itu menghasilkan zat yang berbahaya, itu bisa juga meningkatkan resiko penyakit, apalagi penyakit paru-paru. Dan yang ketiga itu ada volume kendaraan, yang dimana BBM yang murah itu mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum, seperti itu. Subsidi BBM itu penting. Kenapa? Karena berhubungan langsung sama harga energi dan juga daya beli masyarakat. Dari data tahun 2020 sampai 2025, kelihatan jelas kalau besar kecilnya subsidi itu dipengaruhi kondisi ekonomi dan harga minyak dunia. Di tahun 2020 dan 2021, subsidi relatif masih rendah, sekitar 100 sampai 140 triliun rupiah karena pandemi itu menekan konsumsi BBM dan harga minyak global. Tapi di tahun 2020, subsidi melonjak tajam sampai lebih dari 500 triliun rupiah karena pemerintah itu menahan harga BBM saat harga minyak dunia itu naik. Setelah itu tahun 2023 sampai 2025, subsidi memang turun, tapi tetap tinggi, di kisaran 300 sampai hampir 400 triliun rupiah per tahunnya. Artinya, data ini tuh menunjukkan kalau setiap kali harga energi global naik dan harga BBM domestik itu ditahan, beban subsidi langsung melonjak dan menekan anggaran negara. Jadi intinya, subsidi BBM itu bebannya besar dan sangat sensitif terhadap perubahan harga energi global. Pada tahun 2022, Indonesia itu pernah mencapai angka 502,4 triliun untuk biaya subsidi dan kompensasi ya teman-teman. Nah, 502,4 triliun ini adalah angka yang bisa dibilang angka yang cukup besar gitu. Nah, kita akan bahas apakah pengeluaran sebesar ini itu sudah optimal. Yang tentunya kebijakan ini akan membawa dampak bagi keuangan negara dan masa depan pembangunan di Indonesia. Pertama, kita akan membahas soal beban fiskal yang melonjak atau meledak. Jadi, subsidi BBM ini kan merupakan tantangan pertama terhadap fleksibilitas fiskal. Jadi, pergerakan minyak dunia itu kan sangat fluktuatif. Bisa dibilang di luar kendali kita. Nah, yang secara langsung itu akan berdampak kepada APBN kita. Menyangkut tentang isu keadilan distribusi manfaat. Jadi manfaat yang diberikan ini bisa dibilang cenderung memiliki sifat yang regresif ya teman-teman. Yang dimana penerima manfaat terbesar itu justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang paling tidak membutuhkan. Jadi data itu menunjukkan bahwa 80% sampai 90% penerima manfaat subsidi ini itu diserap oleh 20% masyarakat terkaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang inefisiensi dan distorsi pasar. Yang pertama kan subsidi BBM ini mendorong dianggap pemborosan dan konsumsi berlebihan karena harga BBM itu murah, terus juga jadi masyarakat itu tidak mau atau enggan untuk beralih ke transportasi publik gitu atau sekedar berusaha menghemat energi gitu. Nah, ini juga salah satu bentuk dalam menghambat upaya menuju energi bersih. Yang kedua, selisih harga yang terlalu jauh antara harga subsidi dan harga keekonomian ini juga dapat memicu penyelewengan dan penyelundupan. Jadi nanti BBM subsidi itu dicuri dan dijual kembali ke sektor industri dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar gitu. Jadi praktik ilegal ini kan sangat merugikan negara gitu ya. Yang pertama yang subsidinya jelas terbuang sia-sia karena tidak tepat sasaran. Terus yang kedua juga berpotensi menghilangkan pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari analisis yang telah dilakukan oleh rekan saya dapat mengambil 3 rekomendasi kebijakan bagi pemerintah. Yang pertama adalah transformasi subsidi barang menuju subsidi orang. Nah, dalam kebijakan ini tetap menggunakan anggaran yang ada saat ini, namun targetnya subsidi ini ditujukan kepada per individu yang benar-benar sudah terverifikasi dan sudah terdata dengan baik sebagai orang yang benar-benar membutuhkan subsidi. Lalu yang kedua adalah perbaikan mekanisme subsidi. Jadi tetap menggunakan kebijakan yang ada sekarang, namun subsidi ini diperbaiki secara data dan mekanismenya dalam laksanaannya di lapangan, sehingga orang yang menerima benar-benar orang yang membutuhkan, sehingga tidak ada yang namanya ketimpangan dalam penggunaan subsidi ini. Lalu yang ketiga adalah penyesuaian harga secara bertahap. Nah, kebijakan ini
secara bertahap menuju ke harga BBM yang normal, serta menghilangkan subsidi secara bertahap. Sehingga dengan kebijakan ini masyarakat dapat menyesuaikan dengan harga subsidi yang lambat laun akan naik. Ini juga dapat untuk meminimalisir lonjakan demonstrasi di masyarakat.